peserta yang bersama kita. Oke, oke, Pak. Ada Ustadz Iyang, ya, kawan saya. Ada Pak Wawan, ya, dari Masjid Al-Huda. Ada juga Pak Muhammad Sutrisna, sepertinya dari Cibinong, ya, Pak Muhammad. Silakan nanti kalau ada komunikasi di ruang komentar, nanti biar saya baca. Ini juga ada Pak Rahmat Selamat dari Masjid Nurul Izzah yang saya kajian rutin di sana. Ada Ustadz Wawan juga yang menjadi imam di Masjid Gaza yang baru saja beroperasi. Kemudian ada Ustadz Sani, ya. Ustadz Sani lagi di Malaysia atau di Bandung ini? Ya. Kemudian tadi ada siapa lagi? Coba deh. Ada Pak Ahlan, ya, Pak Ahlan Sumpena dari Sindang Laya, ya. Nah, tokoh masyarakat Sindang Laya. Nah, saya juga mengundang kawan saya dari Sorong, ya, Papua. Nah, lagi di Malaysia, Ustadz, ya. Dan Ustadz Sani lagi di Malaysia, ya, lagi tugas di sana. Semoga juga bisa menyebarkan ilmu ini nanti di negeri jiran Malaysia. Dari Masjid Kuba, Sorong belum ada sepertinya, ya. Udah ada belum, ya? Nah, belum sepertinya. Ada Ustadz Abdul Munim, ada kawan-kawan di enggak, kalau mau pakai itu pakai sutiran. Sorry. Baik. Jumpa Ustaz, ini Ustaz Hidayat. Ya. Alhamdulillah sudah ada beberapa masjid, baik dari kota Bandung ataupun luar kota Bandung. Dan saya juga berharap nanti yang dari Sorong, karena saya kemarin Ramadan full tugas imam di sana. Dan saya juga mengadakan Zoom ini agar bisa menjangkau, ya, ya, Muhammad Sutrisna. Iya, Habib tadi udah nyepil, itu ada beberapa jamaah. Seperti ada Pak Bandi juga, saya kenal. Pak Muhammad Sutrisna juga, wajahnya lah familiar, insya Allah. Semoga dari ujung timur sana juga nanti bisa bergabung, saya berharap. Karena memang sangat miris, ya, kalau masjid ini tidak hidup, maka susah sekali Islam untuk bisa berdaya di tengah umat, gitu. Apalagi memberikan kontribusi aktif kepada masyarakat non-muslim. Dan saya melihat sendiri di Sorong, betapa gereja 50-100 meter itu betul-betul berdampingan begitu. Dan sebetulnya pintu masuk mereka juga adalah dari kesejahteraan. Kalau orang Islam bisa sejahtera dan mensejahterakan masyarakat di sekelilingnya, insya Allah tidak menutup kemungkinan, kita berharap dari usaha kecil dan sederhana ini Allah SWT terima dan menjadikan asbab hidayah untuk umat seluas-luasnya, insya Allah. Baik, para asatid, para ketua DKM semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah hari kerja, maka kita akan langsung saja masuk kepada kajian kita. Semoga bisa selesai di dalam 15, 20, paling lambat 30 menit. Dan insya Allah nanti juga ada testimoni dari pihak DKM Masjid Gaza yang hari ini lagi viral di Bandung, ya. Semoga jadi inspirasi buat kita semua, dan kemungkinan besar kita tidak buka ruang interaksi, ruang tanya jawab. Kita alihkan nanti di grup, termasuk waktu kajian, ya, termasuk waktu kajian nanti akan kita bicarakan. Baik, para peserta sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang saya bawakan ini adalah dari 2 buku. Yaitu buku Menghidupkan Masjid Kita.
karya Ustadz Muhammad Jazir, Allah yarhamuh, yang baru saja meninggal dunia, ya, yang begitu ditangisi, begitu disedihi karena perannya yang luar biasa untuk menghidupkan Masjid Jogokarian dan kampung Jogokarian itu sendiri. Semoga Allah SWT terima segala amal baik beliau. Bahkan kita bisa berkumpul di sini pun adalah dari kebaikan, dari legacy yang beliau lakukan. Semoga semua masjid yang berkembang atas terlaksananya dan tertulisnya buku beliau bisa masuk ke dalam catatan kebaikan beliau. Dan kemudian buku yang kedua adalah buku Strategi Memakmurkan Masjid, ya, karya Ustadz Kusnadi Ikhwani. Ya, dua buku ini sudah saya jadikan sebagai foto profil di grup kita. Ini bentuk fisiknya ya. Nanti silahkan akan kami bagikan link untuk bisa dibeli karena ini menjadi materi pokok kita dan kajian kita tidak akan berhenti sampai kedua kitab ini, kedua buku ini, nah ini sampai kedua buku ini nanti kita hatamkan. Selepas saya menyampaikan isi kajian sebagai muqaddimah, sebagai prolog pada pertemuan kita kali ini, nanti saya akan sampaikan hal-hal teknis terkait komunikasi kita, interaksi kita di grup. Baik, tema kita adalah strategi memakmurkan masjid. Silakan, memakmurkan. Baik, dalam memakmurkan masjid, Ustadz Jazir di dalam bukunya menghidupkan masjid kita meniru Nabi SAW mengelola masjidnya. Beliau membagi menjadi 3 step, 3 fase. Ya. Dan step pertama ini adalah yang terpenting. Maka nanti step pertama ini akan menjadi kajian kita mungkin bisa 10, mungkin bisa 20. Intinya adalah bagaimana kita menginput sesuatu yang sebelumnya tidak ada, merubah mindset yang tadinya sangat minim terhadap strategi memakmurkan masjid, lalu kita perkaya itu. Dan kita tahu ya sebagaimana para orang bijak mengatakan bahwa 90% bahkan 95% kesuksesan itu adalah di dalam, bukan di luar gitu. Dan Ustadz Jazir juga menyinggung bahwa banyak sekali orang yang datang ke Masjid Jogokarian untuk belajar bagaimana Jogokarian mengelola masjidnya, tapi mereka lupa sebetulnya ini bukan tentang luar, tapi ini adalah tentang mindset dalam. Ya. Sehingga sekarang kan juga lagi rame ada program namanya Inner Game ya, Coach Sony Abikin. Karena sebelum ada outer game kita menang di permainan luar, kita mesti menang dulu di permainan dalam. Itu yang akan kita perbanyak. Ya. Maka 3 step itu yang pertama adalah how to image. Bagaimana kita memandang, bagaimana kita menilai. Sejauh mana kepentingan, sejauh mana keharusan, sejauh mana urgensi kita untuk menghidupkan dan memakmurkan masjid kita masing-masing. Nah, ini yang paling penting. Baru nanti yang kedua adalah how to manage. Nah, bagaimana mengelolanya. Nah, untuk urusan mengelola, itu nanti secara lebih gamblang, secara lebih sistematis, kita akan banyak membahas bukunya Ustadz Kusnadi Ikhwani dengan strategi memakmurkan masjid. Ya, nanti ada 5 pilar di sana. Bagaimana kita bisa menjalankan masjid kita sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga adalah how to sukses. Bagaimana setelah mindsetnya benar, caranya tahu, bagaimana ini semua betul-betul menjadi satu kenyataan yang kita harapkan. Karena ada niat, caranya tahu,
Tapi kalau tidak diperjuangkan ya nggak bisa. Maka kajian kita akan terus berlangsung, dan ini juga sebetulnya adalah menjadi kajian rutin saya sebelum ini, dari Syawal tahun lalu sampai Sya'ban. Alhamdulillah Pondok Darussalam Sindang Laya Bandung sudah menghatamkan kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Lalu saya berpikir, ini pada kesempatan ini, tahun ini saya mau ngaji apa? Tadinya kita mau ngaji Kimia Usahadah Imam Ghazali, tapi setelah saya memahami ilmu tentang memakmurkan masjid ini kayaknya lebih urgent, ini lebih sentral. Bagaimana umat bisa diperbaiki dan fasilitasnya sudah ada, baik masjidnya, baik kepengurusannya, dan ilmunya juga sudah di depan mata kita. Saya kira ini akan menjadi jariah yang sangat besar untuk kita semua, dan ini akan menjadi gerakan bersama agar masjid-masjid yang ada betul-betul menjadi pusat peradaban. Baik, para hadirin sekalian, kita mulai masuk ya, bahwa ada dua alasan. Ada tampilin coba, bisa ada nggak dua alasan? Bukan, baik. Nah, ini nanti insya Allah slide-nya akan kami perbaharui. Tadi malam sampai jam 12 ini tim ya. Semoga Allah terima lelahnya, letihnya, jadi asbab hidayah. Jadi di dalam materi yang saya susun, nanti insya Allah ini akan diperbaharui. Jadi ada dua alasan mengapa kita harus memakmurkan masjid. Yang pertama adalah secara spiritual. Kemudian yang kedua adalah secara langkah strategis. Baik, untuk alasan spiritual, alasannya semua terangkum di dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-18. Boleh disimak, boleh dikembalikan. Baik. Saya baca ayatnya, ini adalah dalil bagaimana idealnya masjid itu dimakmurkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Artinya, ini kalau di dalam terjemah Depak sesungguhnya, tapi kalau kita belajar ilmu balaghah, maka innama itu adalah bagian dari adatul hasan atau adatul qasr. Bentuk atau kalimat untuk membatasi sesuatu. Nah, cara mudahnya menerjemah adalah hanya. Jadi yang lebih tepat itu sebetulnya hanya. Atau boleh juga sesungguhnya hanya. Ya. Ini ada nggak? Nggak ada ya, sesungguhnya yang memakmurkan. Jadi ini adalah pembatasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesungguhnya hanya yang sanggup memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa aqama shalah, dan menegakkan salat, wa ataz zakah, dan membayar zakat, wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Diharapkan mereka semualah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ini kalau dari segi bahasa, dari segi lughah, asa itu adalah kalimatut taraji, adalah kalimat harapan. Harapan jika yang mengucapkan selain Tuhan. Ya, ini dalam ilmu balaghah lagi. Tapi kalau asa, kalimatut taraji, kalimat harapan ini diucapkan oleh pemilik alam semesta, maka ini adalah kalimatut tawakku, kalimat kepastian. Kata Allah seakan-akan merekalah yang pasti
ada di dalam hidayah. Baik, selanjutnya dari ayat ini kita akan bahas konsep komplit secara ringkas terkait memakmurkan masjid. Baik, dari ayat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, Ustadz Jazir menyampaikan di dalam bukunya, kalau ayat ini dipahami secara normatif, artinya adalah hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang bisa memakmurkan masjid. Artinya, orang-orang yang belum sanggup memakmurkan masjid, ini keimanannya belum mendapatkan lisensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini yang menjadi dasar mengapa kita mesti memakmurkan masjid. Kita sebagai pengurus DKM, ketua DKM, anggota DKM, asatid, ulama, para tokoh, untuk menjadikan program memakmurkan masjid ini menjadi program yang sangat penting di dalam rencana program kemasjidan kita. Mengapa? Yang pertama, apa urgensi memakmurkan masjid? Yang pertama tadi adalah lisensi keimanan. Adalah lisensi keimanan. Ya. Jadi kalau nggak memakmurkan masjid, ya baru dianggap orang Islam gitu. Tapi belum iman. Bahkan Islamnya juga nggak sempurna kan, karena di antara rukun Islam adalah menegakkan sholat. Nah, kemudian apa kaitannya kita mendapatkan lisensi iman? Kaitannya dengan poin yang kedua, ya. Nah, ini di layar sudah ada ini ya materi. Baik. Adalah yang kedua. Dengan diaku menjadi orang beriman, maka kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menjanjikan pertolongannya bagi mereka yang bersungguh-sungguh memakmurkan rumah. Dan pertolongan Allah itu tidak diberikan kepada orang Islam. Itu masalahnya. Hari ini banyak orang Islam tapi Allah nggak tolong. Nah, kita ingin saudara-saudara kita semua naik level menjadi orang beriman. Karena janji pertolongan Allah adalah bersama orang beriman. Di antaranya di dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-47 Allah Taala berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Sudah menjadi kewajibanku kata Allah untuk menolong orang-orang beriman. Kemudian yang kedua di antara ayatnya adalah di dalam Quran surat Al-Anbiya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Aku kabulkan doa Yunus dan aku selamatkan dia dari kesulitannya. Kata Allah, demikian juga aku akan menyelamatkan setiap orang beriman dari segala masalah. Jadi hari ini kalau kita banyak masalah, negeri ini banyak masalah, kampung kita, kota kita, pasti bisa dipastikan banyak orang yang belum dapat lisensi keimanan. Kita ingin mengentaskan kemiskinan, kita ingin membantu. Kalau Allah nggak mau ngebantu, nah itu masalahnya. Kemudian yang terakhir juga ada di dalam Quran surat Fussilat ayat yang ke-18, wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah, aku selamatkan orang-orang beriman dan mereka memiliki kualitas takwa. Jadi ini urgensi pertama. Nah, ini semua tentang mindset. Ngapain sih kita harus capek-capek? Udahlah. Ya, masjid udah seperti biasa aja, kita juga sibuk punya kerjaan, kita punya bisnis. Enggak. Ini adalah muamalah kita, ini adalah transaksi kita dengan Allah. Kemudian yang ketiga adalah agar kita punya kampung, kita punya negeri terhindar dari musibah. Karena di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya. Innallaha ta'ala yaqul inni la ahumu bi ahli al-ardi adaba fa idza nadartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar wal mustaghfirina bil ashar saraftu adabi anhum. Sungguhnya Allah berfirman, sungguhnya aku ingin sekali menurunkan adab kepada penduduk bumi. Namun tatkala aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku,
dan orang yang saling kasih mengasihi karena aku. Nah, itu nanti kalau masjid itu udah hidup, nanti saling mengasihi di masjid itu semata karena Allah. Nanti akan kita bahas. Wal mustaghfirina bil ashar. Kalau masjid sudah hidup, insya Allah nanti di penghujung-penghujung malam tuh banyak orang yang itikaf, banyak orang yang beribadah malam. Masalahnya adalah hari ini masjid kita dikunci, gitu ya. Jam 8 udah dikunci, ya, jam 9 udah dikunci. Padahal klub-klub malam baru buka. Akhirnya jangan salahkan orang larinya ke klub malam bukan ke masjid. Tapi di Masjid Jogokarian, di Masjid Al-Falah, ya, dan di banyak masjid-masjid yang sudah menjalankan program ini, masjid bisa hidup 24 jam. Bagaimana caranya? Itu nanti di how to manage. Oke. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat ini yang luar biasa hebat. Kita akan menjadi orang istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita jadi orang istimewanya presiden aja, wah bangga gitu kan. Gak usah jadi orang istimewa presiden lah. Ya, kena bagian dari usahanya negara aja udah bangga ya. Saya punya teman punya 3 dapur MBG, wah itu kemana-mana agak gaya dia gitu ya. Itu nempel ke MBG aja bangga gitu, bahagia, ngerasa nyaman. Nah kita nih menjadi orang istimewanya Allah. Dan hadirin sekalian, saya semenjak mendakwahkan, mensyiarkan ilmu memakmurkan masjid, masya Allah, itu kemudahan demi kemudahan. Ilmu menjadi hidup, ya. Kemudian mana saja pihak kita ajak obrol tentang masjid, semuanya nerima, semuanya menyambut positif. Cerah lah, pokoknya orang menghidupkan masjid, orang menjadi DKM yang betul-betul memakmurkan masjid, insya Allah masa depan dirinya cerah, keluarganya cerah, masjidnya cerah, warganya cerah. Kenapa? Karena memang kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man alifal masjid alifahullah." Siapa yang rapat, dekat, menyatu dengan masjid, alifahullah, maka Allah juga menyatu dengan dia. Allah dekat sekali dengan. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, "Inna ummaral masjid hum ahlullah." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid mereka hadis yang panjang tentang rajulun qalbu, orang yang masjid. Kemudian yang terakhir hadis ada 3 orang yang hidupnya dalam jaminan Allah. In asya ruziqa wa kufi wa in mata adkhalahul jannah. Ada 3 orang yang hidupnya dijamin oleh Allah SWT. Tadi itu kita dapat jaminan dari negara karena jadi PNS aja bangga, berani ngantri itu kita, berani nyuap, berani segala macam. Ya, kita dapat jaminan kesehatan aja, kita sakit apa aja tenang. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Kenapa orang mesti masuk masjid? Karena semua tentang masjid bicaranya tentang keimanan, termasuk janji-janji ini. Dia tidak nampak tapi kita mesti yakin. Atau ada 3 orang yang hidupnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup ruziqa wa kufi, akan diberi rezeki yang luas, hidupnya dicukupi. Hari ini kalau kita hidup sempit, berarti kita belum menjadi orang yang memakmurkan masjid atau belum berupaya agar masjid itu makmur. Insya Allah kalau masjid itu sudah makmur, nggak ada lagi orang yang rezekinya sempit. Surga. Di antara 3 orang itu adalah rajulun kharaja ilal masjid, adalah orang yang keluar menuju masjid. Jadi dari ayat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, ini cerita tentang urgensi memakmurkan masjid yang poinnya saya tambahkan sampai 4. Boleh lanjut? Kemudian indikator masjid makmur. Bagaimana masjid itu dikatakan makmur? Maka lanjutan rangkaian ayat wa aqamas shalah wa ataz zakah. Nah, ini indikatornya. Indikator masjid makmur adalah sholatnya tegak. Bahasanya Ustadz Jazir seperti yang saya tulis, gerakan menyolatkan orang hidup 100%. Nah, kita udah biasa nyolatin orang mati, ya. Ini tugas DKM adalah bagaimana menyolatkan orang hidup. Orang hidup itu suruh sholat, gitu. Berapa banyak? Mesti 100%.
dengan kualitas sholat terbaik, karena bahasanya bukan fa'ala sholat, bukan amil tapi aqamas sholat. Nah sekarang pertanyaannya bapak-bapak, para ketua DKM, para tokoh ini udah tahu belum berapa persen orang yang sholat di masjidnya? Nah, ada yang bisa jawab? Gitu. Nah, karena Joko Karyan itu pertama kali mulai untuk memakmurkan masjid, dia sudah melakukan sensus, dia melakukan pendataan, dan ternyata baru 20%. Nah gitu, nanti maka tugas bapak-bapak semua di sini yang hadir, tugas pertamanya adalah mendata. Sebenarnya yang wajib masuk masjid ada berapa kakak sih? Ada berapa orang dewasa sih? Pertanyaan kan hari ini kita nggak pernah ngedata. Belum ngedata, belum dakwah gitu ya. Kata Ustadz Jazir juga hari ini kita baru meneriakkan azan tapi belum melakukan azan. Karena melakukan azan tuh perlu ada ajakan, ya, perlu ada upaya, perlu ada pendekatan, perlu ada kepengurusan, ya, perlu ada strategi. Sebagaimana azannya Nabi Ibrahim urusan haji alaihi salam. Muadzin fil nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Nabi Ibrahim itu mengumumkan agar orang-orang itu berangkat haji. Kira-kira sekarang di Kementerian Agama ada nggak apa namanya koordinator bagian haji? Ada nggak direktorat haji? Di bawah Kementerian Agama. Tapi langsung kementerian sendiri, udah mandiri, gitu. Ada manasik haji umroh? Ada travel haji umroh? Ada. Sekarang pertanyaannya, ya, ibadah terpenting adalah sholat. Ada nggak direktorat sholat? Nggak ada. Ada nggak divisi sholat? Nggak ada. Ada nggak kursus sholat? Nggak ada. Ya. Nggak usah di itulah, di masjid lah. Ada nggak bagian dakwah sholat? Nggak ada. Jadi hari ini kita sudah lebih dulu, lebih cepat menjudge bahwa oh jamaah ini susah diajak. Oh jamaah ini emang berat. Ayo. Karena kita melakukan apa? Akan kita bahas nanti bagaimana betul-betul masjid itu nanti full, penuh 100%, sholatnya dan nanti kualitas sholatnya yang terbaik. Azannya nanti seperti Sayyidina Bilal. Suaranya lantang, suaranya tinggi, suaranya indah. Nanti imamnya juga imam hafiz Quran. Gitu ya. Nanti imamnya bukan hanya imam sholat, tapi imam masjid. Nanti ada lagi pembahasannya. Jamaahnya bukan sekedar jamaah sholat, tapi jamaah masjid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah indikator masjid itu makmur adalah membayar zakat. Wa atas zakat. Artinya masjid memberdayakan ekonomi warga sehingga yang semula mustahik menjadi muzaki. Begitulah yang terjadi di Jogokarian. Di awal-awal Ustadz Jazir memimpin, baru ada 4 orang yang menjadi muzaki yang bayar zakat mal. Hari ini sudah 600 sekian orang. Dulu itu setahun zakat malnya baru 4 juta. Sekarang sudah sekian miliar. Itu baru zakat malnya. Belum infaknya, belum donasinya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka Ustadz Jazir selalu bilang ini kita kepada seluruh pengurus DKM, mau sampai kapan masjid itu dimakmurkan? Sudah saatnya masjid mulai memakmurkan. Ya tadi, tapi jangan dibalik nih. Jangan tahu-tahu nanti programnya langsung makan-makan, programnya langsung santunan yatim itu ntar, itu yang kedua. Tetap yang pertama langkahnya adalah masjid dimakmurkan. Nah nanti kalau sudah banyak orang yang masuk masjid, artinya masjid sudah makmur, sudah saatnya masjid dan jamaahnya memakmurkan anggotanya. Memakmurkan yang sudah sholat. Ya, jadi kalau ada anggota masjid dagangan yang nggak laku-laku ya dipikirin. Kalau ada yang nggak punya kemampuan bisnis, ya diberikan edukasi. Kalau sudah memiliki kemampuan, bagaimana diberi lapangan pekerjaannya, diberikan peluangnya dan lain sebagainya. Jadi dari aqamah shalah wa ataz zakah adalah masjid yang pertama dimakmurkan, kemudian yang kedua saat sudah makmur jangan berhenti di situ, saatnya masjid memberi kemakmuran kepada warganya. Silakan selanjutnya. Nah, kemudian kalau dua ini sudah jalan, masjid bisa makmur dan masjid memakmurkan warganya, maka ada satu indikator sukses yang Allah kasih di penghujung ayat, di sebelum penghujung ayat, walam yakhsha illallah.
Akhirnya nanti orang beriman itu hanya takut kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Yang pertama, semua problematika umat dibawa ke masjid, diselesaikan oleh masjid. Orang nggak punya biaya sekolah datang ke masjid, masjid punya program beasiswa anak tidak mampu. Orang sakit dibawa ke masjid, maka masjid memberikan jaminan kesehatan. Itu di Jogokarian itu jamaahnya semuanya udah, kalau dulu tuh ikut apa tuh jaminan kesehatan, kalau sekarang apa BPJS, itu dibayarkan itu oleh masjid. Bahkan kalau ada penyakit-penyakit kritis itu juga dijamin. Ya, jamaah nggak takut bawa sendal bagus, sendal baru, motor baru, enggak. Semua sendal hilang, semua motor hilang diganti. Persis sama seperti yang hilang. Jadi udah nggak ada takutnya lagi. Ibu-ibu janda nyari jodoh, nanti ada biro jodoh. Yang mau cerai, ada tempat konsultasi agar tidak terjadi perceraian. Bahkan di Jogokarian sekarang sudah ada apa? Sudah ada klinik. Dan tidak sedikit orang-orang non-muslim di wilayah Jogokarian yang berobat gratis ke situ. Nah ini jadi luar biasa, ini kita akan membangun peradaban. Kalau peradaban masjid ini tidak hidup, maka yang seperti hari ini kita lihat yang adalah peradaban pasar. Orang nggak peduli, orang mudah merendahkan, meremehkan, orang dilihat secara zahirnya saja dan lain sebagainya. Nah ini itu. Kemudian walam yakhsha illallah yang kedua adalah orang tuh ngerasa nyaman di masjid gitu. Kita kan hari ini gitu. Ya, ketika ada orang kunut, wah ini bid'ah. Orang nggak kunut, wah ini wahabi umpama. Oh ini beda sama kita. Beda ini ribut. Kenapa? Karena memang tidak ada kesatuan antar jamaah. Tapi insya Allah kalau masjid ini sudah makmur, maka semua kondisinya nyaman, semua orang nyaman antar satu jamaah dengan yang lainnya. Kenapa? Karena memang bukan hanya dimakmurkan masjidnya, tapi juga memakmurkan sehingga hubungan itu akan semakin baik. Inilah urgensi ya yang luar biasa, dan caranya yang saya berharap dari majelis yang sangat sederhana ini lahir masjid-masjid yang betul-betul makmur. Baik, selanjutnya kemudian kalau masjid itu sudah sukses makmur dan memakmurkan, maka nanti warga di sebuah kampung, warga yang aktif di masjid, semua itu tadi yang sudah 100%, harapan kita ke depan adalah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allah pastikan mereka adalah orang, mereka adalah warga yang di dalam hidayahnya Allah Subhanahu. Kan enak nih orang nih kalau udah dalam hidayah, kita minta hidayah 17 kali. Dan Allah seakan-akan kasih tahu, jangan doa doang, jangan cuma doa. Kalau mau betul-betul dapat petunjuk, sok makmurkan masjid sesuai yang diinginkan, maka dengan cara itu insya Allah setiap masyarakat akan menjadi orang-orang yang mendapat hidayah. Baik, selanjutnya. Nah, ini rangkuman. Baik, kemudian yang kedua ya, ada satu materi yang tidak masuk di sini. Kemudian yang kedua, kenapa sih kita harus memakmurkan masjid? Tadi selepas data-data spiritual, maka ini adalah yang kedua adalah langkah strategis. Kalau bicara dakwah, maka kita perlu langkah strategis untuk dakwah. Yang pertama adalah netralitas dan superioritas masjid. Ini yang pertama. Ya. Kalau kelompok yang hijau gitu ya, NU ya, ya udah kepentingan NU. Kelompok yang biru Muhammadiyah ya kepentingan Muhammadiyah. Teman-teman Persis, teman-teman tablik. Nah, masjid ini netral. Nah, maka jangan pernah bawa masjid ini kepada harokah apapun, kepada kepahaman apapun, karena dia adalah baitullah. Bukan, mohon maaf bahasanya, bukan baitul tablik, baitul NU, enggak. Masjid ini netral. Ini yang akan kita bangun nanti. Bahwa ini adalah rumah untuk semua. Selama kiblatnya sama, Tuhannya sama. Yang kedua, superioritas masjid. Masjid ini superior banget dia. Coba aja deh. Semiskin apapun satu kampung, kalau udah mau urusan masjid, wah itu masjid itu pasti berdiri. Ya. Selalu ada tangan-tangan yang ingin membantu keberlangsungan masjid. Cuma sayangnya kata Ustadz Jazir, orang bangun masjid itu kayak gali kuburan. Itu masalahnya.
Orang gali kuburan semangat, 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 rame-rame, bareng-bareng itu suruh masuk nggak mau dia. Yang suruh masuk orang lain. Nah kita nggak mau seperti itu, gitu ya. Jadi yang kedua masjid itu superior. Maka tadi tuh jangan buat masjid itu tidak netral. Maka nanti di antara 5 prinsip DKM nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang pertama adalah DKM itu harus yang pertama muwahhid, harus tokoh pemersatu. Dia bisa merangkul semuanya. Ya, dia bisa merangkul semuanya. Bukan hobinya memukul semuanya. Yang berbeda dengan dia enggak. Sekali lagi, kenapa masjid itu strategis untuk langkah dakwah yang efektif? Karena yang pertama dia netral, yang kedua dia superior. Semua orang mau bantu masjid. Kemudian yang kedua adalah kuantitas masjid. Negeri kita diberkahi dengan jumlah masjid yang sangat banyak. Jadi kalau kita mau bangun pesantren kelamaan, kita mau bangun partai politik kelamaan, tapi posko kita berjuang sudah ada dan banyak sekali. Dari mulai di kota, di kampung, sampai pelosok, semua udah ada masjid. Jadi kita diberkahi negeri ini dengan jumlah masjid yang sangat banyak. Maka kalau masjid ini berfungsi sebagaimana mestinya, makmur sebagaimana harusnya, insya Allah seluruh masalah apapun beres. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya masjid yang sangat lengkap. Nanti bapak-bapak semua, ya para tokoh semua, kalau sudah mulai menghidupkan masjid, nanti tahu tuh masjid perlu tim IT, ternyata banyak anak muda yang jurusannya seumpama di jurusan IT. Nanti yang bagian bagian construction, nanti ternyata ada kontraktor-kontraktor yang ingin berbagi sumbangsih kepada masjid. Nanti ternyata ada dokternya, nanti ternyata ada ustadznya nanti. Nah, ketika masjid ini netral tadi, masjid ini betul-betul menjadi rumah Allah, menjadi rumah bersama, nanti Masya Allah, sumber daya masjid itu sudah sangat lengkap untuk kita berjuang bersama. Jadi inilah 2 alasan, baik secara spiritual atau langkah strategis, bagaimana masjid ini mesti makmur, agar seluruh problem yang kita hadapi hari ini, dari skup terkecil sampai yang terbesar, baik dari skup regional sampai nasional, bahkan internasional, insya Allah bisa beres melalui rumah Allah SWT. Karena yang bisa nolong cuma Allah, maka institusi yang bisa nolong hanya institusi Allah. Dan itulah masjid. Rangkumannya nanti silakan dibaca sendiri. Ini sudah beres. Ini sudah beres kajian kita atau pemaparan saya. Hanya di akhir saya ingin menyampaikan bahwa program yang saya galang ini, program yang saya buat ini adalah yang pertama, judulnya adalah membedah 2 buku. Jadi kepada para hadirin sekalian, kalau ingin lebih cepat memahami apa yang saya sampaikan, nggak perlu nunggu ini, mungkin kajian bisa sebulan, 2 bulan. Dan saya akan rutinkan tiap hari. Ya, nanti termasuk yang kita bahas di grup adalah waktunya. Kapan nih yang nyaman buat bapak-bapak semua? Buat asatid semua. Ustadz malam aja, Ustadz sore aja, atau tetap pagi aja. Gitu. Cuma hanya setengah jam. Nanti kita akan fasilitasi semua. Tapi sesungguhnya kalau di sini ada asatid, ada para kiai, ada para tokoh, apalagi yang rajin membaca, silakan dibeli 2 buku yang tadi saya perlihatkan, yang itu menjadi profil grup kita. Kalau bapak semua baca itu, sebetulnya semua materi yang akan saya sampaikan sudah ada. Cuma saya memahami bahwa orang Indonesia ini memang kebanyakannya rajin baca gitu ya. Tapi bacanya dibantuin gitu. Maka saya coba membantu. Bagi yang kegiatannya terlalu padat, maka saya bantu untuk buku ini saya resensi, buku ini saya bedah secara lebih sistematis dengan 3 step tadi. Dan saya memahami bahwa tidak setiap orang bisa hadir setiap hari, oleh karena itu kajian kita ini direkam. Ya, nanti insya Allah akan kita munculkan di channel YouTube kita, di channel Instagram kita, di channel TikTok, sehingga nanti bisa diakses ulang. Kemudian yang berikutnya adalah tentang 2 buku ini. 2 buku ini isinya yang pertama, bukunya Ustadz Jazir yang putih tadi, yang menghidupkan masjid itu adalah histori. Bagaimana masjid zaman dulu dihidupkan, zaman Nabi dihidupkan, zaman wali, sampai bagaimana Joko Karyan dihidupkan, agar kita tahu. Gitu. Historinya ini penting. Ya, karena
the history repeats itself. Karena sejarah itu akan berulang dan kita belajar dari sejarah sehingga kita tidak gagal. Kemudian yang kedua dia bicara tentang spirit, ya. Yang ketiga dia bicara tentang value, ya, tentang nilai-nilai bagaimana masjid itu dimakmurkan. Jadi ini ibaratnya apa, dia bahan bakarnya nih. Buku putihnya Ustadz Jazir ini adalah bahan bakarnya agar kita betul-betul tercerahkan dan kita mau bergerak. Nah, ketika mau bergerak, nah kan kita perlu apa? Perlu cara yang sistematis. Maka bukunya Ustadz Kusnadi Ikhwani yang hitam ini adalah bicara manajemen masjid. Dari A to Z, nanti di situ akan dibahas 5 pilar. Di situ akan dibahas 5 pilar. Nanti ada strategi takmir, strategi jamaah, ada strategi program ya. Saya nggak salah, strategi program. Kemudian yang keempat ada strategi dana. Kita nanti Ustadz itu kan perlu dana. Nanti ada yang kelima adalah strategi manajemennya sendiri. Nah itu. Nah kemudian isi kajian kita seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ini ada 3 step. Yang pertama adalah how to image. Ini bicara tentang mindset dalam dan ini akan panjang. Itu saya bilang makanya kalau ingin segera memahami, ingin segera melakukan, ya udah beli aja bukunya. Kemudian yang kedua baru how to manage, tadi di buku hitam. Kemudian yang ketiga how to sukses. Bagaimana sih setelah tahu itu semua bisa berhasil. Kemudian kan antara setengah jam sampai paling lambat lah 1 jam dalam setiap hari insya Allah. Kemudian bentuk kajiannya kita Zoom, ya interaktif. Tapi karena hari ini permulaan, nanti interaktifnya kita di grup WhatsApp. Ya, tapi insya Allah ke depan kita interaktif. Silakan bertanya. Dan nanti kalau belum puas nanti bisa kita lanjutkan di grup WhatsApp. Kemudian yang keenam adalah kita ini belajar bersama, bapak-bapak semua. Jadi saya juga sebetulnya pemula. Saya memberanikan diri agar saya semakin matang, saya semakin paham. Tapi alhamdulillah 2 buku ini saya sudah hatamkan. Saya juga pemula. Jadi mari kita jalan sama-sama. Saya bukan konsultannya. Nanti konsultannya insya Allah saya berharap nanti Ustadz Kusnadi Ikhwani juga akan masuk bersama kita untuk memberi materi 1 kali, untuk memberi kata pengantar, saya berharap. Dan beliau juga bersedia untuk menjadi konsultan kita ketika kita menghadapi kesulitan. Sekali lagi, saya juga baru mulai. Tapi insya Allah, al-ilmu qablal amal, kalau kita pahami dulu, kita edukasi dulu diri kita secara lengkap, insya Allah. Nanti kita akan mudah untuk melangkah. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah karena kita pemula, maka nanti boleh saja kita agendakan, kita sama-sama ke Jogja. Kalau Ustadz Kusnadi Ikhwani di Masjid Raya Al-Falah Sragen. Bahkan kalau mau lihat kampung tuh hidup 24 jam masjidnya, ya kampungnya udah seperti apa namanya Madinah katanya. Sholat subuhnya bahkan bukan hanya subuh, semua sholatnya seperti sholat Jumat. Kita bisa datang juga ke kampung tempat saya belajar di Temboro. Ya, kita bisa. Atau nanti kita bisa datangkan mereka para pakar, insya Allah ke Bandung, kemana teman-teman berada, insya Allah nanti saya fasilitasi. Nah, ini jadi ruang ini ada untuk itu. Kemudian yang berikutnya adalah nanti bagi yang ingin berkunjung silahkan. Bagi yang ingin berkunjung, saya dan santri-santri ini ada di Pesantren Darussalam, Sindang Laya, Bandung. Kalau yang ingin bertemu dengan offline bersama kami silahkan. Atau kalau ingin bertemu secara online, silahkan nanti diakses. Kita punya media sosial, ada channel saya pribadi Iqbal Inayatullah, baik di Instagram, baik di YouTube maupun di TikTok, dan insya Allah setiap hari saya juga ada kajian-kajian, ada short yang akan yang dikeluarkan oleh tim. Dan boleh juga dibantu like-nya, subscribe dan share insya Allah. Dan saya berharap di grup ini akan semakin banyak. Semoga grup ini menjadi inspirasi besar, menjadi asbab hidayah besar untuk umat. Saya kira terakhir nanti program kemakmuran masjid ini akan kolaps dengan satu program yang nanti dibahas juga di buku hitamnya Ustadz Kusnadi Ikhwani, Strategi Memakmurkan Masjid. Itu nanti ada program Kampung Sedekah. Nah, saya alhamdulillah sudah bertemu dengan foundernya, sehingga nanti nggak ada lagi orang miskin di kampung kita. Kenapa? Karena nanti kita inisiasi program bagaimana setiap orang bisa bersedekah. Dan saya sudah ketemu foundernya Pak Taufik Ari, saya juga sudah berkomunikasi, dan saya berharap ada satu sesi nanti kita bahas tentang bagaimana kampung sedekah mengentaskan kemiskinan.
dan warga kampung itu betul-betul dekat dengan masjid dan masjid betul-betul menjadi solusi untuk masyarakat. Saya kira demikian. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Demikian dapat sampaikan. Akhirnya saya tutup. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan kasiran kepada pemateri atas ilmu yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi testimoni yang akan dikemas dalam bentuk tanya jawab bersama perwakilan Masjid Gaza Kota Bandung. Agar lebih terarah, izinkan kami memandu dengan beberapa pertanyaan. Untuk Ustadz dari Masjid Gaza sudah siap? Ada perwakilannya Pak Robi atau Pak Yudi atau Ustadz Wawan. Tapi ini saya sih udah diberi jawabannya ya. Pak Robi ada, Ustadz Wawan? Hadir nggak? Robi, bentar Pak. Pak Robi belum ada, Ustaz. Belum ada ya? Ya. Baik. Ya, ini nanti kalau belum di waktu kemudian mungkin di grup juga bisa ya nanti. Tapi ini sudah ada jawabannya. Mungkin saya aja yang bacakan ya. Saya bacakan saja. Nanti Ustadz Wawan kalau mau ada yang ditambahkan silakan Ustadz Wawan. Mungkin ada harapannya apa tantangannya hari ini. Mungkin sedikit sejarah yang antum bisa ceritakan. Ini yang pertama adalah MC izinkan saya mengambil forum. Baik Ustaz. Jadi pertanyaannya adalah apa visi dan misi atau apa yang melatar belakangi berdirinya Masjid Gaza, terlebih mengingat sebelumnya bangunan tersebut merupakan tempat hiburan malam. Jadi masjid yang ada di tengah kota Bandung ini di Jalan Trunojoyo dulunya adalah tempat hiburan malam. Namanya upstairs kalau nggak salah ya, karena emang letaknya di atas gitu ya. Nah, itu bagaimana tuh ya kalau di Eropa dulu saya pernah ke Belanda, masjid bekas gereja ya. Ini masjid bekas hiburan malam. Nah, ini sangat legend ya, sangat sejarah. Sebentar nih Pak Robinya udah jawab nih. Saya baca. Baik, beliau menjawab visinya adalah menjadi masjid yang dekat dengan gaya hidup anak muda sebagai ruang ibadah, refleksi, dan komunitas di tengah hiruk-pikuk dunia komersial. Sebentar, beliau lagi ini. Ini jawabannya masih terlalu normatif ya. Kalau ada yang bicara kan lebih ini ya, lebih emosional. Kemudian misinya adalah menyediakan fasilitas ibadah yang cepat, nyaman, dan efisien. Wudhu dan akses masuk dirancang tanpa antri panjang. Penanda waktu sholat yang jelas dan tepat waktu. Durasi sholat berjamaah terjaga, tidak terlalu lama, juga tidak terlalu terburu-buru. Kebersihan dan kenyamanan jadi standar utama. Ini wajib, bukan bonus. Saya tadi malam sholat di sana, masjidnya nyaman betul, luar biasa. Ya, kita berharap dan kita doakan sama-sama agar masjid Gaza ini menjadi masjid layaknya warga Gaza ya, yang berjuang di tengah gempuran gitu ya. Musuh-musuh Islam di sekelilingnya dan dia tetap tegak. Amin ya Rabbal alamin. Oke. Nah, jadi beliau belum bisa bergabung, katanya minta dibacakan saja. Ya, biar Ustadz Wawan dan Kang Ari yang bergabung. Baik. Kemudian harapannya juga masjid ini bukan cuma tempat sholat di tengah pusat komersial, tapi simbol nyata bahwa di tempat yang sama hidup bisa berubah arah jadi lebih baik. Nah, ini luar biasa ya. Nah, jadi kalau hari ini orang menganggap perubahan itu melalui finansial, bahwa maka Masjid Gaza menawarkan bahwa hidup juga bisa berubah justru dari ruang-ruang spiritual, diantaranya dimulai dari apa yang dibuat oleh Masjid Gaza. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah masjid ini berada di Jalan Trunojoyo yang merupakan pusat lingkungan bisnis. Mengapa lebih memilih mendirikan masjid dibandingkan tempat usaha atau bisnis?
Kalau nggak salah tadi malam sewanya aja itu 250 juta sampai 350 juta di lingkungan itu setahun. Itu kan kalau buat bisnis, wah itu cuan banget gitu. Ini kenapa ini? Justru milih bisnisnya sama Allah. Maka beliau menjawab, di kawasan komersial semua orang sudah fokus mengejar transaksi. Justru karena itulah saya melihat perlu ada satu ruang yang tidak berbasis profit, yaitu masjid sebagai penyeimbangnya. Ya karena hidup perlu keseimbangan. Masjid ini bukan kehilangan potensi bisnis, tapi justru menjadi pondasi yang menjaga nilai. Wah, ini luar biasa ini. Ya karena memang seharusnya di lingkungan bisnisnya ada masjid peradaban. Sehingga kalau masjid itu sudah membangun peradaban, nanti pasarnya pun berperadaban masjid. Tapi kalau ada pasar tanpa masjid, maka atau masjid tidak hidup peradabannya, nanti masjid pun rasa-rasa pasar. Nah, ini luar biasa ini Pak Robi dengan kawan-kawan, Pak Yudi. Nah, nilai-nilai yang dipegang sudah luar biasa tepat. Justru masjid menjadi fondasi yang menjaga nilai, etika, dan keberkahan bagi seluruh aktivitas usaha di sekitarnya. Kalau semua ruang dijadikan bisnis, maka tidak ada ruang untuk jeda dan refleksi. Padahal karyawan dan pengunjung juga butuh tempat untuk menenangkan diri. Masjid ini hadir untuk memenuhi kebutuhan itu yang pada akhirnya justru mendukung produktivitas dan kenyamanan lingkungan bisnis secara keseluruhan. Luar biasa. Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah, apa saja tantangan yang dihadapi dalam membangun masjid di lingkungan dengan latar belakang tersebut? Jawabannya tantangan utamanya adalah bagaimana membuat masjid tetap relevan di tengah ritme cepat dan gaya hidup anak muda di kawasan komersial. Maka insya Allah forum ini sudah sangat tepat Ustadz Wawan. Insya Allah kita terus akan support, kita akan hubungi juga pusat ya di Jogja ataupun Sragen untuk bisa memantau langsung Masjid Gaza agar sesuai dengan harapannya. Bukan hanya membangun fisik tapi membangun keterikatan kepada lingkungan di sekelilingnya. Kemudian apa harapan ya tertinggi yang kita bisa sama-sama bergotong royong untuk mewujudkan Masjid Gaza yang diharapkan? Maka beliau menjawab, harapan tertinggi saya adalah masjid ini menjadi role model bahwa di tengah pusat komersial sekalipun nilai spiritual bisa hadir, tumbuh dan memberi dampak nyata bukan hanya pada individu tapi budaya kerja dan lingkungan bisnis secara keseluruhan. Itu jawaban normatif yang sudah disampaikan oleh Pak Robi. Kita doakan sama-sama, kita support, kita dukung warga Bandung. Nah, kalau ada kesempatan dekat dengan situ silahkan kita juga berkunjung. Kita datang ini ada ustadznya nih, Ustadz Wawan sebagai imam di sana. Tulisannya calon seniman nih, seniman pencari pasangan hidup, insya Allah. Itu. Saya kira demikian. Kalau ada yang mau ditambahkan dari Ustadz Iwan dan Kang Ari, saya persilahkan. Cukup Ustaz, Alhamdulillah. Semua sudah dijelaskan dengan sangat luar biasa sama Pak Robi ya. Jadi harapannya kita tuh menjadi, dan apalagi bagi teman yang tahu yang pernah ke Bandung atau tahu Trunojo itu sebagai tempat sentral ya bagi para pemuda, bagi para turis yang datang ke Bandung buat mencari hiburan. Sedangkan di sini itu sangat susah itu mencari tempat ibadah atau masjid. Ya, harapannya kita menjadi jembatan, jadi rumah yang sangat nyaman dan welcome buat siapapun tanpa menonjolkan satu warna tertentu seperti itu. Alhamdulillah. Baik. Ada lagi Ustadz Wawan? Cukup Ustaz. Cukup, iya. Mungkin harapannya bagi yang ada di Bandung, kegiatan apa yang ada di sana untuk bisa ikut diramaikan atau melalui medsosnya? Silakan Ustadz Wawan, harapannya. Ya Ustaz, apa kurang jelas apa? Harapannya mungkin bagi warga Bandung, apalagi yang dekat-dekat situ, untuk bisa bantu memakmurkan atau seperti apa, atau ada program apa yang nanti bisa sama-sama diramaikan. Namanya buat komunitas atau siapapun yang ingin bekerja sama atau mengadakan kegiatan, boleh kita bersama-sama mengadakan program, kita hidupkan masyarakat, kita apa namanya, kita makmurkan lah gitu. Siap, insya Allah sangat terbuka ya Masjid Kota Gaza untuk bisa berkolaborasi dengan Insya Allah Ustaz, terbuka. program-program kebaikan. Baik. Kang Ari ada Kang Ari? Kang Arinya belum ada Ustaz. Oh belum ada. Baik. Saya kira demikian karena ini juga waktu kerja. Insya Allah nanti pertanyaan dan komunikasi Insya Allah kita buka di ruang grup WhatsApp. Insya Allah nanti akan dipandu oleh para admin dari Pesantren Darussalam. Ini juga Pesantren Darussalam Insya Allah terbuka untuk semuanya.
Bagi yang dekat maupun yang jauh atau yang di luar kota, nanti kalau ke Bandung silahkan datang ke pesantren kami. Insya Allah saya juga berharap bahwa Masjid Darussalam akan menjadi bagian terpenting untuk hidupnya seluruh masjid-masjid dan juga kesejahteraan kampung-kampung, khususnya di Kota Bandung, di Kabupaten Bandung dan sekelilingnya, dan juga untuk skala nasional insya Allah. Saya kira demikian. Foto. Ini ada permintaan foto. Belum ada agendanya, tapi memang agenda foto itu jadi rukun pertemuan. Ya. Kalau enggak, nanti enggak ada saksi di akhirat. Boleh, silakan admin. Kita foto dulu. Boleh on cam semuanya. Sambil senyum, sambil berbahagia. Kita berharap ini menjadi perubahan yang luar biasa untuk negeri kita. Kampung kita, insya Allah. Si Aba-aba. Oke, Kak, foto dulu ya dalam hitungan 1, 2, 3. Aduh, kita ulang ya. Coba kita semuanya on cam dulu ya, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Siap. Cukup? Ya. Kita belum punya gaya yang bersama ya. Nanti bagaimana gaya memperkaya masjid nanti. Siap. Saya kira demikian. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih atas penyampaian yang sangat menginspirasi. Baik, hadirin yang kami hormati, untuk menjaga efektivitas waktu, pada pertemuan kali ini kami tidak membuka sesi tanya jawab secara langsung. Namun demikian, bagi para peserta yang memiliki pertanyaan, insya Allah dapat disampaikan melalui grup yang telah disediakan untuk kemudian dapat didiskusikan bersama. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita benar-benar menutup sesi ini, kami ingin meminta kepada pemateri untuk memberikan closing statement, mungkin berupa pesan penutup atau poin penting yang bisa kita bawa pulang. Kepada Ustadz Muhammad Iqbal Inayatullah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada para hadirin sekalian, sudah jelas ayatnya, sudah jelas hadisnya, dan saya sendiri merasakan bahwa hari ini kita betul-betul perlu pertolongan Allah. Dan perlu pertolongan Allah, kita nggak bisa berjuang sendiri. Kita mesti bersama. Dan kita nggak bisa nolong diri kita sendiri. Kita betul-betul perlu pertolongan Allah. Negeri ini perlu pertolongan Allah. Segala bentuk pertolongan yang diinisiasi oleh manapun, komunitas, instansi, semuanya nggak pernah berjalan efektif. Maka marilah hari ini kita bersatu padu agar nusratullah itu turun, pertolongan Allah itu turun dengan mengamalkan satu ayat di surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya orang beriman, tolonglah agama Allah, tolonglah Allah, tolonglah rumah Allah, tolonglah institusi paling suci di atas muka bumi, yaitu masjid. Dari masjidlah Nabi SAW membangun peradaban, sehingga seluruh imperium zalim tumbang, seluruh nilai-nilai kebaikan berkembang. Jalannya adalah melalui memakmurkan masjid. Insya Allah. Dan saya betul-betul merasakan ketika kita punya niatan kuat untuk menolong agama Allah melalui masjid, Allah Subhanahu wa taala akan sangat cepat memberikan pertolongan kepada kita. Apapun masalah kita, saya tidak ingin, apapun masalah, Allah pasti bantu. Dan Allah akan memberikan kekokohan kepada kita untuk kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Kita ingin lagi ditolong oleh Allah dari jalur yang kedua adalah dengan menolong sebanyak-banyaknya hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pertolongan terbaik sejauh yang saya paham hari ini kecuali kita mulai semuanya dari masjid, dengan tadi masjid dimakmurkan dan masjid memakmurkan warganya. Insya Allah dengan kita memakmurkan masjid ini, Allah SWT akan ridho kepada kita dan masyarakat akan terbantu, akan terselesaikan seluruh masalahnya. Masjid memberikan solusi, maka yang paling pertama kali mendapat pertolongan Allah adalah kita-kita yang berjuang di saf awal. Saya doakan semuanya, saya berharap semuanya, mari kita sama-sama. Ini nggak ada kepentingan apapun, Darussalam dan kita semua enggak. Saya ajak semuanya untuk menghatamkan 2 buku ini, baik secara mandiri ataupun kita kolektif. Mari kita diskusi bersama. Saya bukan
sebagai ahli di sini, saya bukan pakar, bukan. Saya hanya pembelajar awal. Mari kita jalan sama-sama. Mari kita datang sama-sama. Mari kita datangkan mereka para pakar sama-sama. Kita jadikan kota Bandung, kota Bogor. Kita jadikan Malaysia, kita jadikan Indonesia pusat peradaban dunia di akhir zaman, insya Allah. Yang kita harapkan cahaya dari timur, lahir dari negeri Nusantara ini. Ada bila topik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini tidak berhenti sebagai ilmu saja, tapi bisa menjadi gerakan nyata di lingkungan kita masing-masing. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak hadir dan antusiasme para hadirin sekalian. Mohon maaf jika selama memandu ada kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di majelis ilmu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Haji Sani, wa iyyakum. Semoga manfaat. Terima kasih Ustaz Iyang, Pak Abdullah Masyuri, Ustaz Wawan, Sama Ustaz. Pak Irham, Jazakallah. Ustaz Hussein, sama-sama. Halo Ustaz. Ya, untuk kita jumpa.